Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas Injil pada malam Paskah. Tentu kita di sini akan dihadirkan seorang narasumber yang akan membantu kita untuk mengulas Injil pada malam Paskah. Langsung saja, selamat berjumpa kembali, Pastor. Selamat jumpa, Maria. Ya, silakan memperkenalkan diri Pastor kepada teman-teman kita yang sedang menyaksikan video ini. Terima kasih, Saudari Maria dan pemirsa semuanya. Nama saya Pastor Yusuf Silaban, Kapusin. Saya tinggal di Sibolga. Ya, terima kasih Pastor. Baik Pastor, kami mohon kesediaan Pastor untuk menemani kami nanti untuk mengulas Injil pada malam Paskah. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, kiranya Pastor berkenan memimpin kita dalam doa pembuka sekaligus nanti membacakan Injil pada hari itu. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji Dikau ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dari hari-hari hidup kami. Pada kesempatan ini kami berkumpul di sini bersama semua saudara-saudari kami, para pemirsa kami dimanapun mereka berada untuk membahas dan merenungkan sabda-Mu. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga lewat wawancara ini, bincang-bincang ini, iman kami semakin diteguhkan dan diperkaya. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Injil diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, tetapi ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Pastor karena sudah membacakan Injil pada malam Paskah. Langsung saja kita ulas Injil tersebut. Nah, dalam Injil tersebut tadi inti dari bacaan Injil itu tentang kebangkitan Yesus ya. Iya. Nah, menurut Pastor tersendiri pada masa itu, apakah hanya Yesus yang mengalami kebangkitan dari antara orang mati? Apakah ada orang lain? Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Kalau kita telusuri, kita baca kitab suci, terutama kitab-kitab Injil, Yesus yang pertama bangkit dari orang mati. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari kubur.
Tetapi itu Lazarus itu dia tidak bangkit untuk hidup kekal. Dia seperti kita lagi, mati lagi dia. Jadi dia tidak bangkit untuk hidup kekal. Dia kembali lagi mengalami immortalitas. Sementara Yesus dia bangkit untuk selamanya. Kebangkitan dia mengubah alam maut itu menjadi pintu menuju keabadian. Sementara kebangkitan dari Lazarus tidak sama sekali. Itu dia ya. Baik Pastor, jadi menurut Pastor tersendiri atau berdasarkan Injil tersebut, apa sih arti dari kebangkitan tersebut dan apa kekuatan kebangkitan Yesus itu untuk kita di masa kini? Bangkit bisa kita maknai secara bermacam-macam. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita bangkit dari keterpurukan, dari pesimisme. Juga misalnya dulu ketika kita dalam perjuangan Republik Indonesia untuk menjadi merdeka, kita juga mengalami kebangkitan dari pesimisme, dari penjajahan menjadi bangkit, mengumpulkan suatu semangat untuk merdeka. Itu juga kebangkitan. Bangkit bisa juga meninggalkan hal-hal yang lama atau agenda-agenda lama untuk membuat sebuah agenda-agenda baru. Itu juga bangkit dalam arti biasa. Tapi dalam arti kitab suci, bangkit dalam konteks Yesus itu berarti meninggalkan alam maut, kematian, menuju kehidupan kekal. Menebus manusia dari kematian kepada kehidupan. Boleh juga dikatakan memperbaharui ciptaan yang dulu diciptakan oleh Allah dengan baik adanya. Dengan kebangkitan Yesus itu berarti diperbaharui, dilayakkan kembali di hadapan Allah, dijembatani, diperdamaikan antara manusia, alam ciptaan itu dijembatani oleh Yesus kepada Allah dengan kebangkitannya. Itu dalam arti kitab suci juga. Lalu bagaimana kekuatan kebangkitan Yesus itu untuk kita masa kini? Iya, sekarang saya mau sedikit lebih praktis dan juga pragmatis ya. Kita baru saja atau sedang mengalami atau telah mengalami dan akan dalam masa-masa ini kita sedang selesai merayakan pesta demokrasi. Di sana sini ada gesekan-gesekan, ada ketidakbaikan, mungkin juga ada dalam tanda kutip bibit-bibit disintegrasi. Kita harus bangkit dari situ menuju sebuah integrasi. Itu juga bagian dari semangat Paskah. Atau juga ada orang yang terpuruk atau orang yang pesimis karena mungkin masalah kehidupan, penyakit dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa diri bahwa aku ditinggalkan Tuhan. Dia harus memastikan, dia harus mengatakan kepada dirinya bahwa Tuhan bangkit untuk dia juga. Bagi teman-teman misalnya yang sekolah, putus asa, depresi, merasa kesendirian dan lain sebagainya, bagi mereka Tuhan juga bangkit. Dan untuk mereka Tuhan bangkit juga. Untuk mereka Tuhan ada. Maka mereka harus mengisi diri, meyakinkan diri mereka bahwa mereka tidak sendirian. Itu juga kekuatan dari Tuhan yang bangkit. Jadi siapapun yang terpuruk entah masalah apapun, dia sebenarnya ada bersama Tuhan karena dia pernah mengalami lebih dari situ. Dan dia bangkit, Tuhan bangkit untuk dia. Itu. Oh, begitu ya Pastor. Jadi Pastor, pada malam Paskah yang sering kita kenal dengan Vigili Paskah, ya kan? Iya, benar. Kita pasti merayakan yang namanya perayaan Ekaristi. Iya. Nah, pada saat perayaan Ekaristi itu selalu diawali dengan upacara penyalaan lilin cahaya Paskah. Benar. Nah, lalu menurut Pastor tersendiri atau berdasarkan Injil pada hari ini, apa hubungan cahaya Paskah dengan kebangkitan tersebut? Oh, jadi itu disebut Vigilia Paskah. Iya. Jadi kita awali dengan menyalakan api unggun di luar gereja. Nah, cahaya itu melambangkan kehidupan, melambangkan ya terang sendiri. Secara praktis pun dia sudah menerangi kegelapan kan gitu. Nah, dia simbol dari kebangkitan. Maka
ketika lilin Paskah itu dinyalakan, tidak ada atau tidak boleh dinyalakan cahaya-cahaya lain dalam ruangan dan juga dalam sekitar itu. Nah, simbol yang menjadi tuntunan kita, cahaya itu yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Seperti itu menyimbolkan seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa melewati padang gurun ketika malam hari Allah tampak dalam tiang api dan itu menuntun mereka, menerangi mereka sehingga bisa berjalan di dalam malam yang gelap. Nah, selain itu juga lambang lilin Paskah ini juga mengingatkan kita pada penciptaan awal. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum itu dia menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itulah yang kemudian mencahayai dan kemudian ciptaan-ciptaan lain diadakan. Nah, maka lilin Paskah atau api unggun ini melambangkan cahaya Kristus yang menerangi kita semua, kebangkitannya yang menerangi kita semua, dan cahaya itu yang membawa kita kepada kehidupan abadi. Nah, itu berarti ketika kita menyalakan lilin itu, kita tidak melihat lilin di situ, kita melihat lambang Kristus yang membawa kita dari kegelapan maut menuju kehidupan, keabadian, dilambangkan oleh berjalan menuju gereja. Itu kira-kira simbol dari api. Dan kalau kita lihat dari setiap budaya-budaya yang ada di dunia ini, peradaban-peradaban itu api selalu menyimbolkan kehidupan, kehangatan. Itu dia. Terima kasih. Berarti secara tidak langsung cahaya lilin inilah yang menuntun kita kepada kebangkitan tersebut. Iya, seperti Yesus yang menuntun kita dari atau yang membebaskan kita dari alam maut, kengerian kematian itu, demikian disimbolkan oleh api atau lilin Paskah ini, kita dibawa dari kegelapan luar itu, lalu menuju pelan-pelan ke gereja menjadi terang. Itu simbol dari situ ya. Baik, Pastor. Lalu secara konkretnya, bagaimana kita mengaktualisasikan kebangkitan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, kalau kita baca kitab suci, salah satu pesan dari malaikat itu ialah, atau Yesus sendiri adalah, jangan takut. Itu akan diulang-ulang nanti dalam peristiwa-peristiwa penampakan Yesus. Apa mereka katakan ialah, pertama peristiwa Paskah itu ialah peristiwa kegembiraan. Peristiwa yang menggembirakan, bukan peristiwa yang menakutkan. Nah, di tempat lain dikatakan oleh Yesus, damai bersamamu. Peace with you, kan gitu. Nah, itu berarti kebalikan dari jangan takut, berdamai, damailah bagimu gitu. Bukan karena ada perang, tapi dengan kebangkitan Yesus kita yakin bahwa kita memperoleh jaminan hidup kekal. Maka kebangkitan itu ialah kegembiraan, karena itu jaminan bagi saya, bagi Anda, bagi pemirsa semua yang percaya kepadanya, bahwa kita memperoleh hidup kekal. Maka Paskah itu bukan ditahan pada diri sendiri, tapi untuk diwartakan, untuk kita sebarkan ke orang lain, untuk mewartakan damai, untuk tidak membuat kata-kata yang membuat orang takut, mengancam, dan lain sebagainya, kata-kata membuli itu kan membuat takut. Maka yang kita bangun adalah budaya kehidupan, budaya membangkitkan optimisme, entah di keluarga, entah di sekolah, membangkitkan optimisme anak-anak untuk belajar. Bukannya mengatakan kau tidak bisa, kau tidak bisa. Itu kan budaya yang mematikan semangat. Justru harus diberikan peluang untuk ayo lagi dan lagi. Di mana lagi? Di tempat-tempat KBG kita. Membuat orang lebih percaya diri ketika tampil. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Bukannya malah diejek, malah dibully malahan misalnya. Nggak bisa kamu nggak bisa. Hanya nggak bisa dia. Nah, hal seperti ini penting, memelihara budaya kehidupan, bukan budaya kematian. Memelihara kata-kata optimisme, memelihara kata-kata damai. Kamu bisa, kamu hebat, ulangi lagi, untuk kedua kali, pasti bisa. Kata-kata ini membuat orang menjadi percaya diri dan terus maju.
Yang berusaha juga mungkin kolaps, 2-3 kali habis ekonominya, lalu dia runtuh. Kita katakan masih mungkin, masih ada waktu lagi dan lagi begitu. Sehingga memang orang memiliki optimisme. Ketika ada optimisme berarti dia masih hidup. Ketika ada optimisme, masa depan, masa yang akan datang, hari esok masih ada. Tapi kalau tidak ada optimisme, hanya ada pesimisme, mungkin besok dia akan minum racun. Maka kita bangkitkan budaya-budaya kehidupan di pemerintah, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, kita hidupkan itu. Itulah tandanya kita orang Kristen. Hilangkan budaya membuli, hilangkan budaya menyebarkan hoax-hoax, karena itu juga mematikan semangat orang. Itu menurut saya. Baik Pastor, terima kasih penjelasannya yang sangat menarik. Untuk itu sahabat Komsos, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada malam Paskah. Semoga Paskah ini membawa kebangkitan untuk kita semua. Terima kasih banyak Pastor atas waktunya, dan jangan pernah bosan-bosan untuk mengisi orsi kita ini. Amin. Siap. Untuk itu Pastor, silakan dipimpin kita dalam doa penutup sekaligus berkat. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau lewat Roh Kudus-Mu menuntun bincang-bincang kami ini, sehingga kami dapat inspirasi baru. Berkatilah kami, berkati para pemirsa kami dimanapun mereka berada, agar senantiasa memelihara optimisme dan menjaga budaya kehidupan, sehingga dalam mewartakan sabda-Mu, kami mewartakan budaya-budaya kehidupan, menghindari budaya, ucapan, tingkah laku yang mengarah kepada pesimisme. Semoga para pemirsa dan kami semua tetap optimis menyambut hari yang akan datang, menyambut masa depan kami, dan kami yakin Tuhan bangkit untuk kami. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian orsi kita tentang Injil pada malam Paskah. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Halo, terima kasih.